Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 10 episode 19. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Tong Chuan pada saat ini menemui Lindong adalah untuk pamer kekuatan sebagai seorang senior, supaya dia bisa menjadi lebih terkenal lagi. Tapi Lindong juga bukanlah orang yang bodoh. Jika dirinya ingin dihormati di tempat ini, maka kekuatanlah yang harus berbicara. Maka dari itu, Lindong sekarang berani terang-terangan untuk menantang Tong Chuan. Kata-kata tantangan yang diucapkan oleh Lindong bergema di tempat ini. Hal itu membuat orang-orang benar-benar kaget dan melebihi harapan mereka. Beberapa murid langsung pada saat ini mengamati Lindong dan mereka berkata, bocah itu benar-benar memiliki keberanian dan juga karismatik yang tinggi. Sementara Tong Chuan tidak bisa menerima apa yang terjadi hari ini, dan satu-satunya cara untuk bisa menyelesaikan yaitu hanya dengan menerima tantangan dari Lindong. Karena kekuatan adalah pintu masuk di tempat manapun, dan hal itu juga sangat berlaku di aula sunyi ini. Meskipun misalnya nanti Tong Chuan bisa mengalahkan Lindong, tapi dirinya tetap tidak bisa mengubah fakta bahwa Lindong akan tetap menerima hadiah perendaman kepala di Sungai Pil. Karena itu adalah tanda penghormatan dari sekte Dao setelah Lindong memberikan kontribusi yang sangat besar. Dan kedua kepala dari aula sunyi, mereka tidak akan menarik hadiah yang telah diberikan pada Lindong. Alasan mengapa Tong Chuan akan menerima tantangan dari Lindong adalah pertama, dia tidak terima ditantang oleh Lindong seperti itu. Dan yang kedua, dia ingin mencoba kekuatan dari Lindong yang merupakan seorang terkuat dalam barisan murid baru. Karena Tong Chuan ingin memberitahu, meskipun Lindong adalah juara perang 100 kekaisaran, tapi di tempat ini tetap tidak boleh menunjukkan arogan terhadap senior. Hanya dengan mengandalkan gelar itu, tindakan dari Lindong yang langsung menantang Tong Chuan sebenarnya itu telah membuat banyak orang menghargai keberanian dari Lindong. Dan penghinaan mungkin tidak akan pernah diterima oleh Lindong, karena pada saat ini dia baru saja bergabung dengan aula sunyi. Jika Lindong kalah pertarungan dengan Tong Chuan, maka hal itu tidak akan bisa dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Di area yang cukup jauh dengan Sungai Pil, sekarang telah terlihat dua bayangan yang melayang di udara, dan pandangan mereka mengarah ke Sungai Pil. Salah satu dari orang itu adalah wakil kepala aula sunyi, Pak Tua Wudao. Sementara yang lainnya adalah seorang lelaki tua berbaju putih, rambutnya juga putih, dan dia adalah kepala aula sunyi saat ini yang bernama Pak Tua Zhen. Sambil melihat ke arah Lindong, Pak Tua Wudao pun tersenyum, dan dia kemudian berkata, bocah ini benar-benar memiliki cara yang unik dalam melakukan sesuatu. Pak Tua Zhen pun menimpali, sepertinya kamu benar-benar menjunjung tinggi bocah bernama Lindong itu. Sambil membelai janggutnya, Pak Tua Wudao, dia pun mengatakan, bakatnya ditambah dengan wataknya saat ini akan membuat dia menjadi salah satu pilihan teratas dan bibit yang sangat bagus bagi aula kita. Jika dia bisa dirawat dengan baik dan benar, maka aku merasa dia akan bisa menjadi orang yang paling menonjol di antara generasi muda di aula sunyi ini. Dan aku bisa memperkirakan, sebenarnya Lindong, jika dibandingkan dengan talenta mengerikan dari aula langit, dia mungkin tidak jatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan. Mendengar kata-kata dari Pak Tua Wudao pada saat ini, Pak Tua Zhen pun tertawa dan dia mengatakan, haha, Wudao, tidak banyak anak muda yang bisa membuatmu untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Aku merasa di dalam tubuh dari bocah itu sebenarnya memiliki banyak rahasia, tapi itu tidak masalah untuk kita. Saat ini, dia sudah menjadi murid dari sekte Dao. Selama dia tidak melakukan apapun yang bisa membahayakan sekte ini, maka dia selamanya akan menjadi murid dari sekte Dao kita. Wudao, menurutmu siapa yang memiliki peluang lebih besar untuk menang di antara mereka? Mendapat pertanyaan seperti itu, Pak Tua Wudao teringat dengan Lindong yang bisa mengalahkan Zhao Yu. Jika seseorang melihat Lindong hanya dari kekuatan permukaan saja, maka mereka pasti akan segera dipermalukan. Yang kemudian Pak Tua Wudao pun mengatakan, Tong Chuan akan menderita kekalahan. Mendengar hal itu,
Patu Aljazen pun segera mengangkat alisnya. Sontak dia berkata, "Oh, aku ingin melihat betapa luar biasanya bocah kecil itu yang telah kau junjung tinggi." Cerita kemudian berpindah kembali ke tempat Lindong dan Tong Juan. Pada saat ini Tong Juan menatap tajam ke arah Lindong yang dia berkata, "Lindong, kau benar-benar berani." Sambil menyipitkan matanya, terlihat kemarahan di mata dari Tong Juan. Dan ini adalah pertama kalinya dia diperlakukan angkuh oleh seorang junior. Apalagi dia baru saja 1 hari menjadi murid dari sekte Dao. Tong Juan pun segera melangkah maju, yang pada akhirnya kekuatan Yuan yang sangat liar segera keluar dari dalam tubuhnya. Dan fluktuasi kekuatan itu sendiri bahkan lebih kuat daripada milik Xintian yang berasal dari dinasti Tian Yuan. Setelah itu, Tong Juan pun berkata, "Karena kau adalah juniorku, aku tidak akan menggertakmu. Setelah kita melakukan 10 putaran dalam pertarungan, jika kamu belum kalah, maka aku Tong Juan tidak akan mengatakan apapun tentang masalah perendaman kepala di Sungai Pil. Apakah kamu berani menerima tantangan ini?" Sesaat kemudian, Lindong juga mulai mengeluarkan energi Yuan di dalam tubuhnya. Dan hal itu segera menghilangkan tekanan energi Yuan yang dipancarkan dari dalam tubuh Tong Juan. Yang selanjutnya Lindong berkata, "Senior, tolong lanjutkan. Tapi aku khawatir, mungkin tidak perlu 10 ronde." Tong Juan pun mendengus dengan dingin dan api kemarahan di matanya semakin berkobar. Setelah itu, dia pun mengatakan, "Junior, memiliki keberanian adalah sesuatu yang sangat baik. Namun seseorang harus tahu kapan untuk tidak melangkah terlalu jauh, karena kamu begitu angkuh. Baiklah, biarkan aku menguji kemampuan apa yang kamu miliki sebagai seorang juara dari perang 100 kekaisaran. Karena jika Tong Juan tidak bisa mengalahkan Lindong hari ini, maka dia pasti akan merasa sangat malu di masa depan." Tiba-tiba saja Tong Juan mencengkeram tangannya yang besar, dan sebuah cahaya keemasan bersinar dari tubuhnya. Hal itu segera berubah menjadi pedang emas yang besar. Fluktuasi energi yang dipancarkan benar-benar sangat menakutkan. Tong Juan pun segera melangkah maju, dan pedang emas yang ada di tangannya tiba-tiba bergetar. Dalam sekejap saja, 10 cahaya dari pedang segera meledak, dan hal itu melesat ke arah Lindong, membuat banyak udara yang dia lewati sudah terbelah. Dalam menghadapi serangan dari Tong Juan, Lindong sekarang hanya mengulurkan telapak tangannya, yang kemudian sebuah cahaya hijau tiba-tiba keluar dari dalam tangan Lindong. Hal itu segera berubah menjadi perisai cahaya hijau, dan akhirnya dang dang dang, perisai cahaya hijau yang telah diciptakan oleh Lindong kini telah berbenturan dengan pedang cahaya emas yang telah dilontarkan oleh Tong Juan. Percikan api yang sangat besar muncul dari benturan itu. Setelah berhasil memblokir serangan penyidik yang dilakukan oleh Tong Juan, Lindong pada saat ini tubuhnya segera bergegas ke depan, yang kemudian sambil mencengkeramkan tangan, tiba-tiba saja segel besi hitam mulai muncul di tangan Lindong. Dengan munculnya benda itu, ledakan yang keras pun terjadi, dan angin yang kencang segera bertiup, sebelum pada akhirnya berubah menjadi bayangan besar yang pada saat ini menekan dengan kejam ke arah Tong Juan. Ketika melihat apa yang telah dikeluarkan oleh Lindong, Tong Juan pun sangat terkejut dan dia sontak berkata, "Harta karun jiwa surgawi." Setelah mengatakan hal itu, Tong Juan pun segera mengambil langkah untuk mundur. Sementara tangannya pada saat ini dengan cepat membentuk sebuah simbol. Fluktuasi energi yang sangat besar telah dikeluarkan oleh Tong Juan, yang kemudian dia berteriak, "Tinju penghancur iblis." Di dalam tinju Tong Juan itu sendiri telah memancarkan aura sunyi yang sangat mirip dengan energi kehancuran besar, yang pada saat ini dengan kejam menabrak simbol besi hitam yang telah menindas Tong Juan. Dan akhirnya, bang! Suara yang keras kini bergema di udara, dan simbol besi hitam milik Lindong benar-benar telah dikirim terbang oleh Tong Juan. Ketika melihat adegan ini, ekspresi di wajah Liu Bei dan juga yang lainnya segera berubah. Yang kemudian Liu Bei pun bergumam, dia memang layak disebut sebagai murid langsung dari Aula Sunyi, karena kekuatannya jauh lebih besar daripada Xintian. Sambil berlari ke depan untuk memberikan serangan lanjutan pada Lindong, Tong Juan pun kini berkata,
Meskipun kamu memiliki harta karun jiwa surgawi, kamu jangan berasumsi bahwa itu adalah sesuatu yang dapat kamu andalkan. Lengan dari Tong Chuan tiba-tiba saja bergetar dan dia kembali melepaskan tinju yang sangat ganas yang sama seperti sebelumnya. Namun kali ini suara melolong telah menutupi seluruh langit dan tingkat letusan kekuatan yang tidak terbatas segera merubah ekspresi banyak orang yang ada di tempat ini. Menghadapi bayangan tinju yang sangat besar yang telah melolong memenuhi langit, Lindong tidak berniat untuk mundur. Dia sekarang malah maju ke depan. Dengan gerakan tubuhnya, tiba-tiba saja Lindong mendarat di atas segel besi hitam yang telah terbang terbalik. Dan setelah itu, Lindong pun menstabilkan dirinya. Hanya dengan satu pikiran saja, kekuatan Yuan, kekuatan mental, dan kekuatan pelahap kini telah dimasukkan oleh Lindong ke dalam formasi kuno yang ada di dalam tubuhnya, yang pada akhirnya energi fusi dari tiga kekuatan itu telah bersatu. Dan tidak lama kemudian dari dalam tubuh Lindong memancarkan sebuah energi Yuan yang berwarna hitam keabu-abuan yang sangat misterius, dan samar-samar itu memancarkan kekuatan penghancur. Di dalam panggung ini, banyak murid dari Aula Sunyi sangat terkejut ketika melihat kekuatan Yuan yang dipancarkan oleh Lindong, karena mereka semua bisa merasakan energi itu benar-benar sangat misterius dan menakutkan. Dan sekarang, kekuatan dari Lindong telah meningkat, yang bahkan auranya tidak lebih lemah dari seorang Nirwana ke-6. Sambil menghentakkan kakinya, Lindong pun berkata, "Pemanggilan jiwa naga." Setelah itu, banyak energi Yuan yang tidak terbatas segera masuk dan bergabung dengan segel besi hitam. Pada saat yang sama, jiwa naga yang berwarna hitam yang berada di dalam segel itu membuka matanya, dan dia memancarkan aura jahat yang sekarang telah memenuhi udara di sekitarnya. Karena semakin banyaknya energi yang terus-menerus masuk dalam segel hitam, tiba-tiba saja jiwa naga kini keluar dan terbang ke langit. Ketika melihat hal ini, semua orang yang ada di panggung sangat heran, yang kemudian mereka mengatakan, "Lindong, dia benar-benar memanggil roh naga." Dan pada akhirnya, bang, 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 tinju kehancuran besar yang telah dilontarkan oleh Tong Chuan dan memenuhi udara pada saat ini bertabrakan secara ganas dengan roh naga itu. Namun sebenarnya roh naga yang telah mendapatkan pukulan keras dari Tong Chuan, dia tetap tidak berhenti, karena pada dasarnya roh naga yang diciptakan oleh Lindong ini adalah menggunakan energi fusi. Jelas hal itu tidak akan lebih lemah dengan kekuatan yang telah dikeluarkan oleh Tong Chuan. Pada saat inilah Tong Chuan tersadar. Ekspresi di wajahnya berubah menjadi sangat serius, dan detak jantungnya berdebar dengan sangat kencang karena Tong Chuan merasa kekuatan yang dikeluarkan oleh Lindong sekarang telah benar-benar bisa membuatnya ketakutan. Karena tidak ingin kalah, tiba-tiba saja Tong Chuan mengangkat pedang besar yang berwarna emas di tangannya. Hal itu dia lakukan dengan wajah yang sangat pucat, dan setelah itu pedang emas besar yang ada di tangan Tong Chuan mulai bergetar dengan hebat. Cahaya keemasan mulai ditarik secara misterius dan dari jauh menyebabkan tanah-tanah yang ada di sekitarnya mulai terlihat kering. Karena sebenarnya itu adalah aura kesunyian dari Aula Sunyi. Para murid yang ada di panggung ketika melihat cahaya ini, ekspresi di wajah mereka segera berubah karena mereka bisa mengenali bahwa sebenarnya yang dilakukan oleh Tong Chuan sekarang adalah mengeluarkan seni bela diri dari Aula Sunyi ini. Dan tiba-tiba saja Tong Chuan mengangkat kepalanya. Sementara itu, tangan dari Tong Chuan sendiri sudah berubah menjadi pedang penghancur bumi. Sebelum pada akhirnya sambil memberikan serangan, Tong Chuan pun kini berteriak, "Pedang kehancuran!" Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong bisa menghadapi pedang kehancuran yang merupakan seni bela diri yang kuat dari Aula Sunyi ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.